Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the Honorable Mr. Imron Rashidi, MTH, MED, as a lecturer in the Guidance and Counseling course, and all friends in arms. We will explain about the existential therapy chapter. Selamat pagi, yang terhormat kepada Bapak Imron Rashidi, MTH, MED, selaku dosen pengampu mata kuliah, bimbingan konseling, dan teman-teman semua seperjuangan. Kami akan menjelaskan mengenai materi tentang terapi eksistensial. We are from group 6, consisting I'm Amelia Nur Rashidah and my friends Muhammad Haidar Afif Hasanuddin. Kami dari kelompok 6, terdiri dari saya sendiri, Amelia Nur Rashidah, dan teman saya, Muhammad Haidar Afif Hasanuddin. And the main reference that we use is from Gerald Corey, entitled Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Jadi di sini kami menggunakan referensi utama dari Gerald Corey dengan buku yang berjudul Teori dan Praktik dari Konseling dan Psikoterapi. And we divide into 4 sub-chapters in our presentation. The first is aspect of the view of human nature. Second is therapy process. Third is application, technique, and procedure. And fourth is existential from a multicultural perspective and their contributions. Jadi di sini kami membagi menjadi 4 subbab materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yakni mengenai aspek pandangan sifat manusia daripada terapi eksistensial itu sendiri. Kemudian yang kedua yakni mengenai proses terapi eksistensial. Kemudian yang ketiga yakni mengenai aplikasi, di mana bagaimana tentang teknik dan prosedur penggunaan terapi eksistensial. Kemudian yang terakhir yakni mengenai bagaimana perspektif keberagaman atau perspektif keberagaman dari terapi eksistensial itu sendiri dan juga bagaimana kontribusinya. Okay, first is what is existential therapy? Okay, existential therapy is a way of thinking about how to help people with their problems, but it's not a specific way of doing things. And existential therapy helps people think about things like why we are here, what happened when we die, and how we can make the most of our lives. It helps us understand that we are responsible for our own choice and helps us deal with things like worry and feeling alone. Oke, jadi pembahasan pertama mengenai apa itu terapi eksistensial. Jadi di sini terapi eksistensial adalah cara berpikir tentang bagaimana membantu orang dengan masalah mereka. Tapi hal ini tuh bukan sebagai cara khusus dalam melakukan sesuatu itu gitu. Jadi terapi eksistensial ini adalah suatu terapi untuk bisa membantu orang berpikir tentang hal-hal seperti mengapa kita ada di sini gitu. Kemudian apa yang terjadi ketika kita nanti mati seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan hidup kita sebaik-baik mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian hal ini akan membantu kita bisa lebih memahami lagi dan bisa bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri seperti itu. Dan hal ini juga akan membantu kita untuk bisa menangani hal-hal seperti khawatir yang berlebihan, kemudian merasa sendirian dan lain sebagainya. Okay, next about what is existential counseling? Okay, existential counseling is an approach that aims to help clients rediscover the meaning of their lives.
This approach is based on the human self or based on the client. And humans are considered to have the potential to realize themselves. And humanistic existential counseling is very appropriate in the framework developing self-confidence and seeking identity from a counselor. Oke, pembahasan selanjutnya yakni mengenai apa itu counseling eksistensial. Jadi, counseling eksistensial adalah mengenai pendekatan yang bertujuan untuk membantu klien agar bisa menemukan kembali makna hidup mereka. Jadi pendekatan ini itu didasarkan pada diri manusia atau diri klien itu sendiri gitu. Manusia itu dianggap seperti memiliki potensi untuk menyadari dirinya. Nah, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia agar bisa menyadari makna hidup ini, itu memungkinkan mereka bisa berpikir lagi dan bisa memutuskan. Nah, kemudian pada dasarnya, tujuan daripada konseling eksistensial sendiri adalah untuk bisa memperluas kesadaran diri dari klien agar bisa lebih bertanggung jawab dan juga bisa memilih gitu bagaimana sih arah hidup ke depannya. Mau seperti apa yang mereka pilih, seperti itu. Nah, jika dilihat dalam perspektif humanistik atau kemanusiaan, di sini konseling eksistensial adalah konseling yang sangat tepat dalam kerangka mengembangkan kepercayaan diri atau juga bisa mencari jati diri dari seorang konseli atau dari seorang klien gitu. Jadi di sini dalam konseling eksistensial itu seorang konselor atau seorang pelayan itu tidak memberikan secara cuma-cuma gitu dalam menyelesaikan masalah mereka. Jadi tidak semata-mata ketika mereka bercerita mengenai permasalahan mereka, lalu seorang konselor memberikan solusi secara cuma-cuma. Tidak seperti itu. Namun di sini bagaimana caranya daripada seorang konselor ini bisa memberikan pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan itu melalui konseli itu sendiri, jadi melalui klien itu sendiri. Jadi di sini tugas konselor adalah agar bisa memancing atau memberikan clue-clue tentang bagaimana sih tentang bagaimana sih solusi dari permasalahan seorang klien itu sendiri. Jadi nanti yang menemukan solusi daripada permasalahan seorang klien ini adalah klien itu sendiri. Seorang konselor hanya memberikan clue atau mensupport mereka agar bisa memenuhi kesadaran dan tanggung jawab dari permasalahan yang mereka punya. Seperti itu. Oke, first dimension of aspect of the view of human nature is the capacity for self-awareness. The capacity for self-awareness is freedom, choice, and responsibility are important for understanding ourselves. The more we understand, the more we can be free. We have the ability to make choices and be creative, but we also have limits from the world around us. For the example, first is we are finite and do not have unlimited time to do what we want in life. And second, we have the potential to take action or not to act. Inaction is a decision. And third is we choose our action, and therefore we can partially create our own destiny. Oke, poin pertama dari pembahasan pertama yakni mengenai pandangan tentang sifat manusia adalah tentang kapasitas untuk kesadaran diri. Jadi, mengenai kapasitas untuk kesadaran diri, ini mencakup mengenai kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab. Merupakan suatu hal yang penting untuk kita jadikan sebagai proses memahami diri kita sendiri. Jadi, semakin kita mengerti, maka kita juga akan semakin bisa bebas dalam memahami makna daripada hidup. Jadi kita memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan menjadi lebih kreatif ketika kita bisa memiliki kesadaran diri. Jadi
kita bisa hidup lebih penuh lagi ketika kita belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri. Nah, hal-hal ini bisa kita jadikan suatu pengingat bahwasanya contohnya kita ini sebagai manusia ini adalah terbatas. Jadi kita tidak memiliki waktu yang luas gitu, yang tak terbatas gitu untuk melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup. Jadi ya waktu kita terbatas. Nah, dengan seperti itu maka kita akan sadar bahwasanya kita bisa menentukan tujuan hidup kita apa. Kita bisa menentukan pilihan hidup yang akan kita pilih di masa depan yang akan datang. Kemudian contoh berikutnya yakni mengenai kita ini memiliki potensi yang bisa kita ambil atau tidak kita ambil. Nah, kita ambil atau tidak kita ambil itu merupakan pilihan hidup gitu. Nah, hal ini bisa kita pilih ketika kita mempunyai kesadaran diri dan kebebasan dalam berpikir. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni contohnya ketika kita memilih tindakan itu, maka kita juga akan mempertanggungjawabkan dari pilihan kita ketika kita mempunyai kesadaran dari kapasitas diri kita. Seperti itu. Okay, the second dimension about aspect of the view of human nature is freedom and responsibility. A central existential concept is that although we long for freedom, we often try to escape from our freedom by defining ourselves as a fixed or static entity. We have no choice about being truths into the world, yet the manner in which we live and what we become are the result of our choice. Because of the reality of this freedom, our task is to accept responsibility for directing our lives. And for existentialists, then being free and being human are identical, freedom and responsibility go hand in hand. We are the authors of our lives in the sense that we create our destiny, our life situation, and our problems. Oke, hal ini mengenai poin kedua dari sifat pandangan manusia adalah mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Jadi, simpelnya dua hal ini, kebebasan dan tanggung jawab, merupakan suatu hal yang beriringan gitu. Jadi, saling keterkaitan. Nah, dalam terapi eksistensialisme ini, menjadi bebas atau menjadi manusia yang bisa menentukan pilihan hidupnya secara cuma-cuma gitu ya, itu juga menjadi manusia pula yang harus bisa mempertanggungjawabkan atas pilihan yang telah ia pilih dalam hidupnya itu tadi. Jadi kita sebagai penulis daripada cerita kehidupan kita, dalam arti bahwasanya kita juga bisa diartikan kita yang menentukan takdir kita, karena ya kita bisa memilih pilihan hidup yang akan kita pilih nantinya. Maka bagaimana situasi hidup kita, bagaimana problem yang kita hadapi, maka kita juga harus bisa memikul tanggung jawab atas kondisi atau perubahan yang telah kita alami dari ketentuan hidup yang telah kita pilih itu tadi. Nah, untuk klien yang menolak untuk menerima tanggung jawab atas pilihan yang telah ia pilih dan dia terus-menerus menyalahkan orang lain atas masalah yang ia hadapi, maka mungkin hal ini akan menyulitkan dia sendiri dan sulit untuk menerima keuntungan daripada terapi eksistensialisme ini. Seperti itu. Okay, the third point or the third dimension of aspect of the view of human nature is striving for identity and relationship to others. So, each of us would like to discover a self or to put it more authentically to create our personal identity. This is not an automatic process, and creating an identity takes courage. As relational beings, we also strive for connectedness with others.
Many existential writers discuss loneliness, apartness, and alienation, which can be seen as the failure to develop ties with others and with nature. Oke, poin ketiga dari pandangan sifat tentang manusia adalah mengenai berjuang untuk identitas dan hubungan dengan orang lain. Jadi pertama, berjuang untuk identity mereka atau berjuang untuk identitas mereka adalah ketika manusia itu mencari jati diri mereka. Jadi setiap manusia pasti mempunyai ciri khas masing-masing, pasti mempunyai karakteristik setiap orang, dan dengan seperti itu proses ketika menemukan jati diri mereka itu juga pasti memerlukan adanya orang lain. Nah, kemudian ketika berjuang untuk mendapatkan hubungan dengan orang lain, ketika kita membutuhkan orang lain, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial, di mana hal ini pasti manusia saling keterhubungan dengan orang lain. Nah, hal ini juga dikaitkan oleh penulis eksistensial ini ketika manusia itu banyak merasa kesepian, keterasingan. Nah, hal ini didapatkan ketika dia itu merasa gagal ketika melahirkan atau berjuang untuk bisa berhubungan dengan orang lain ataupun juga dengan alam. Oke, poin pertama dari striving for identity and relationship to others adalah the courage to be atau keberanian untuk menjadi. Nah, maksudnya adalah hal ini itu keberanian untuk kita bisa memulai sesuatu seperti itu. Karena hal ini dibutuhkan keberanian untuk menemukan dasar keberadaan diri kita yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, hal ini juga pastinya diperlukan keteguhan hati kita untuk mau memulai sesuatu atau memerlukan kemauan untuk bergerak maju terlepas dari situasi-situasi yang menimbulkan kecemasan atau mungkin kesendirian atau menciptakan sesuatu yang hal ini menjadi trauma daripada diri kita. Nah, poin kedua dari striving for identity and relationship to others adalah the experience of aloneness, jadi pengalaman kesendirian. Nah, maksudnya adalah meskipun manusia adalah makhluk sosial di mana hubungan dengan orang lain sangat diperlukan, namun manusia juga tidak bisa bergantung kepada orang lain. Jadi dia juga harus bisa memberi makna pada kehidupan dengan melalui dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri ini juga harus memutuskan bagaimana kita akan hidup, kemudian bagaimana di kemudian hari apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Itu juga tidak harus bergantung kepada orang lain, karena kemandirian itu juga sangat diperlukan untuk diri kita sendiri. Nah, poin ini seperti kita ditantang untuk belajar memahami diri kita sendiri, kita belajar mendengarkan diri kita sendiri. Nah, dengan seperti itu, maka nantinya ketika kita bersosialisasi dengan orang lain atau ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, maka kita bisa menempatkan posisi diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita akan bisa berdiri, kita harus bisa berdiri sendiri sebelum kita benar-benar berdiri di samping orang lain. Nah, poin keempat adalah mengenai struggling with our identity, di mana hal ini mengenai berjuang dengan identitas kita. Nah, maksudnya adalah hal ini dilatar belakangi ketika seseorang ini merasa bahwasanya jati dirinya itu dirubah oleh orang lain, atau dia merasa mudah terpengaruh dengan orang lain sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri atau tidak mempunyai jati diri, sehingga dia mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Nah, maka dari itu dengan adanya eksistensialisme terapi ini, maka seorang klien akan berjuang untuk bisa mendapatkan jati diri yang telah dia punya sebelumnya, atau mungkin dia masih belum mempunyai pandangan sama sekali mengenai dirinya sendiri. And next, fourth point of aspect of the view of human nature is the search of meaning. So,
existential therapy can provide the conceptual framework for helping clients challenge the meaning in their lives. The search for meaning divided to 3 points. First is the problem of discarding old value, and second is meaninglessness, and third is creating new meaning. In the problem of discarding old value, is client may report that they feel like a boat without a rudder. They seek new godliness and value that are appropriate for the newly discovered factors of themselves, and yet for a time they are without them. And in meaninglessness is in life can lead to emptiness and hollowness, or a condition that Frank calls at the existential vacuum. And in creating new meaning, this view holds that human suffering, the tragic and negative aspect of life, can be turned into human achievement by the stand an individual takes when faced with it. Nah, poin keempat daripada pandangan sifat manusia adalah tentang pencarian makna. Jadi hal ini lebih mengacu kepada bagaimana tujuan hidup daripada seorang manusia. Jadi mungkin manusia akan bertanya seperti mengapa kita ada di sini, kemudian apa yang saya inginkan dalam hidup kita, kemudian apa sih sebenarnya tujuan hidup kita itu, seperti itu. Nah, yang pertama yakni mengenai masalah membuang nilai lama. Jadi banyak sekali orang yang ketika dia sudah mempunyai nilai-nilai makna kehidupan baru, dia mudah meninggalkan makna kehidupan lama. Jadi dia bisa dibilang ketika dia mempunyai masalah baru, yang masalahnya ini sudah bisa disolusikan dengan yang pernah terjadi, dia begitu saja dilewatkan gitu. Solusi-solusi yang pernah dia alami, yang pernah dia lakukan itu mudah untuk ditinggalkan. Nah, dengan begitu maka dia akan mengalami permasalahan. Kemudian yang kedua yakni mengenai tidak berarti. Jadi ketidakberartian dalam hidup dapat menyebabkan kekosongan dan kehampaan. Nah, hal ini menurut Frankl itu disebut sebagai kekosongan eksistensi. Nah, yang terakhir yakni mengenai menciptakan makna baru. Jadi pandangan ini menyatakan bahwasanya penderitaan manusia atau aspek tragis dan negatif dari kehidupan itu dapat diubah menjadi pencapaian manusia dengan pendirian yang diambil seseorang ketika kita menghadapi permasalahan hal itu gitu. Jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang kita alami, maka jika kita bisa mampu berpikir dengan rasional, maka kita akan mencari bagaimana sih nilai-nilai atau makna-makna dari permasalahan yang telah kita alami. Next, fifth point of aspect of the view of human nature is anxiety as a condition of living. Okay, existential anxiety arises as we recognize the realities of our mortality. Our confrontation with pain and suffering, our need to struggle for survival, and our basic fallibility. We experience that anxiety as we become increasingly aware of our freedom and the consequences of accepting or rejecting the freedom. And in fact, when we make a decision that involves reconstruction of our life, the accompanying anxiety can be a signal that we are ready for personal change and can be a stimulus for growth. If we learn to listen to the subtle message of anxiety, we can dare to take the step necessary to change the direction of our lives. Nah, hal ini mengenai poin kelima tentang pandangan sifat tentang manusia adalah mengenai kecemasan sebagai kondisi hidup. Jadi, kecemasan dalam eksistensial muncul ketika kita mengenali realitas kematian kita. Jadi, kita akan merasakan bahwasanya sakit, penderitaan, kemudian kebutuhan ketika kita untuk berjuang dan untuk bertahan hidup,
dan kesalahan dasar kita gitu. Nah, kita mengalami kecemasan ini ketika kita menjadi semakin sadar akan kebebasan kita dan konsekuensi dari menerima atau menolak kebebasan itu. Bahkan ketika kita membuat keputusan yang melibatkan rekonstruksi hidup kita, kecemasan yang menyertai dapat menjadi sinyal kita bahwasanya kita siap untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi lebih tumbuh untuk lebih baik lagi. Dan jika kita bisa belajar mendengarkan pesan-pesan atau hikmah-hikmah daripada kecemasan kita sendiri, maka kita akan bisa berani mengambil langkah-langkah yang mungkin out of the box or comfort zone. Kita keluar dari zona nyaman, maka akan mengubah ke arah hidup kita menjadi lebih baik lagi. And last point of aspect of the view of human nature is awareness of death and non-being. The existentialist does not view death negatively, but holds the awareness of death as basic human condition, give significance to living, and distinguishing human characteristic is the ability to grasp the reality of the future and the inevitability of death. It is necessary to think about death if we are to think significantly about life. Jadi, poin terakhir daripada pandangan sifat tentang manusia adalah mengenai kesadaran akan kematian atau ketidakberadaan. Jadi, terapi eksistensialisme tidak memandang kematian secara negatif, tetapi berpendapat bahwasannya kesadaran akan kematian adalah sebagai kondisi dasar manusia, hal yang memang akan terjadi. Hal ini memberikan arti penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, dengan seperti itu, karakteristik manusia yang membedakan adalah kemampuan untuk memahami realitas masa depan dan kematian yang tidak akan pernah dihindarkan. Nah, kemudian hal ini menjadi penting bagi manusia untuk bisa berpikir tentang kematian, bahwasanya kematian itu adalah hal yang akan benar-benar terjadi dan tidak bisa dapat kita pungkiri waktu, kapan, di mana, dan bersama siapa kita akan mengalami kematian itu. Second chapter is therapy process, and in therapy process we are divided 4 points. First is therapeutic goals. Second is therapy's function and role. Third is client's experience in therapy. And last is relationship between therapist and client. Jadi di sini pembahasan kedua kami mengenai proses terapi, di mana kami bagi menjadi 4 poin. Yang pertama yakni mengenai tujuan terapi, kemudian yang kedua mengenai fungsi dan model terapi, kemudian yang ketiga mengenai pengalaman terapi klien, dan yang terakhir mengenai hubungan antara terapi dan klien. Okay, first point of therapy process is therapeutic goals, and in therapeutic goals, 4 essential aims of existential humanistic therapy. First is to help clients become more present to both themselves and others. Second is to assist clients in identifying ways they block themselves from full presence. And third is to challenge clients to assume responsibility for designing their present life. And last is to encourage clients to choose more expanded ways of being in their daily lives. Okay. Poin pertama dari proses terapi adalah mengenai tujuan terapi eksistensial itu sendiri, dan terapi eksistensial ini mempunyai 4 tujuan utama, yakni yang pertama untuk membantu klien agar menjadi lebih hadir untuk diri mereka sendiri dan juga untuk orang lain. Kemudian yang kedua untuk membantu klien dalam mengidentifikasi cara-cara mereka dalam menghalangi diri mereka sendiri untuk kehadiran yang lebih penuh gitu. Jadi mengidentifikasi apa sih penyebab atau permasalahan ketika mereka menghalangi diri mereka sendiri atau mereka membatasi diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yakni untuk menantang klien untuk memikul tanggung jawab
agar bisa merancang kehidupan mereka saat ini. Nah, karena ada dasar kebebasan, maka juga ada dasar tanggung jawab. Maka di sini klien juga bisa sadar akan tanggung jawab dari apa yang telah dia lakukan, seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk mendorong klien agar bisa memilih cara yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi pikiran ataupun tindakan mereka tidak hanya terbatas pada satu atau dua solusi saja dari permasalahan mereka, namun dia bisa memikirkan atau melakukan hal yang lebih meluas lagi agar bisa mempunyai solusi-solusi yang lain dalam permasalahan mereka. Okay, next, second point of therapy process is therapist function and role. And existential therapists are primarily concerned with understanding the subjective world of client to help them come to new understanding and option. Existential therapists are especially concerned about client avoiding responsibility. They consistently invite client to accept personal responsibility. When client complain about the predicament they are in and blame others, the therapist is likely to ask them how they contribute to their situation. Selanjutnya mengenai poin kedua dari proses terapi adalah tentang fungsi dan peran terapi. Jadi fungsi dan peran terapi eksistensial terutama berkaitan dengan memahami dunia subjektif klien untuk membantu mereka mencapai pemahaman dan pilihan baru. Jadi terapi eksistensial ini sangat memperhatikan klien yang menghindari tanggung jawab. Mereka secara konsisten ini mengundang klien untuk menerima tanggung jawab pribadi. Jadi seorang konselor nantinya ketika permasalahan dari seorang kliennya itu adalah menghindari tanggung jawab pribadi mereka, maka seorang konselor berusaha untuk bagaimana seorang klien ini akan menemukan tanggung jawab dirinya. Nah, ketika klien ini mengeluh tentang kesulitan yang mereka hadapi dan cenderung untuk menyalahkan orang lain, maka seorang konselor nantinya akan cenderung bertanya mengenai bagaimana kontribusi atas situasi yang mereka alami, atas situasi permasalahan yang mereka alami. Jadi, seorang konselor di sini benar-benar akan mencari bagaimana tanggung jawab dari diri permasalahan klien itu sendiri. Thank you very much and I'm so sorry. Maybe enough for me and next will be continue by my friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.